Oke, let's go. Kita akan mengerjakan soal berikutnya. Di sini ada sebuah silinder pejal yang masanya M dilepas tanpa kecepatan awal dari puncak suatu bidang miring yang kasar. Ini bidang miringnya kasar dengan sudut kemiringan sebesar theta terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasi bumi adalah G, maka silinder tersebut adalah... Nah, di sini ada pilihan meluncur dan menggelinding. Seperti di pembelajaran sebelumnya, teman-teman, kita sudah tahu bahwa ketika silinder pejal ini berada di bidang yang kasar, maka dia akan mendapatkan gaya gesek. Dan kita sudah tahu gaya gesek inilah yang menyebabkan silinder pejalnya ini dapat berputar. Jadi selain dia bergerak maju ke bawah, dia juga sambil berputar yang kita sebut menggelinding. Jadi menggelinding ini perpaduan antara dua gerak, yaitu translasi dan rotasi pada satu benda ya. Nah, sehingga option yang meluncur ini sudah bisa kita hilangkan. Ini pasti jawabannya salah. Oke, berikutnya kita ingin tahu berapakah percepatannya. Ingat, langkah pertama kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, dari sini ini ada bendanya. Ini pusatnya, kita gambarkan dulu gaya berat yang arahnya tegak lurus ke bawah. Ini kita kasih nama mg. Oke, kemudian karena dia berada di bidang yang kasar, maka di sini dia memiliki gaya gesek. Arahnya berlawanan dengan arah gerakan. Ini kan kecenderungan gerakannya ke bawah ya, maka gaya geseknya berarti arahnya sebaliknya. Oke, kemudian karena dia nempel di permukaan bidang, maka dia memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus keluar dari permukaan bidang. Yaitu gaya normalnya. Nah, selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan? Perhatikan gaya mg ini. Karena dia tidak berada langsung di arah gerak, yaitu searah dengan bidang miringnya, maka ini harus kita uraikan. Cara menguraikannya, kalian pasti masih ingat di pelajaran fisika kelas 10 ya, kita tinggal menguraikan vektornya. Kalau ini theta, maka nanti tetanya itu bisa kita pindah ke sebelah sini. Nah, sehingga nanti kalau kita uraikan di sini akan menjadi dua vektor. Yang ini adalah mg diurainya ke arah theta, berarti pengalinya cos ya. Ini adalah mg cos theta. Kemudian yang ke arah sini, ini mg urainya ke arah 90 dikurangi theta. Ini berarti mg yang dikali dengan sin theta. Oke, sekarang sudah ketemu. Karena mg-nya sudah diurai, berarti mg-nya yang miring di sini, yang ke arah ke bawah sini, berarti ini sudah hilang ya. Terurai jadi mg cos theta dan mg sin theta. Oke, selanjutnya sekarang kita sudah tahu tadi gerakannya kan translasi sambil rotasi. Berarti di sini kita bisa memisahkannya. Misalkan di sini kita mulai dari bagian yang translasi. Oke, di bagian translasi berarti persamaannya sigma F. Karena cuma satu benda berarti M dikalikan dengan A. Sigma F, gaya yang searah gerak dihitung positif dan yang berlawanan gerak dihitung negatif. Oke, kita coba. Ini arah geraknya kan ke bawah. Ada gaya yang arahnya ke bawah yaitu mg sin theta. Berarti mg sin tetanya ini kita hitung positif. Yang ini gaya gesekan arahnya melawan gerakan ke atas, berarti yang ini negatif. Oke, selanjutnya berarti kalau kita substitusikan, masukkan ya sigma F-nya. Kita mulai dari yang positif, mg dikalikan dengan sin theta dikurangi dengan gaya gesek sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, ini kita anggap persamaan satu. Selanjutnya, di sini kita akan mengerjakan bagian yang rotasi. Ini baik gerak translasi maupun rotasi terjadi pada satu benda, yaitu silinder pejal. Nah, di bagian rotasi berarti persamaannya sigma torsi itu sama dengan I momen inersia dikalikan alfa percepatan sudut. Sigma torsi. Oke, kita lihat. Gaya berat yang tadi, yang belum diurai, baik yang sudah diurai, itu berasal dari pusat atau dari poros. Gaya normal melewati poros. Ya kan? Porosnya di sini nih. Nah, berarti gaya ini tidak menimbulkan torsi, tidak menyebabkan torsi. Sehingga satu-satunya gaya yang menyebabkan torsi itu adalah gaya
gesekan, dan gaya inilah yang menyebabkan silindernya dapat berputar. Oke, berarti kalau gitu tinggal F gayanya dikalikan dengan jarak dari poros sampai ke pangkal gaya, berarti itu akan sama dengan jari-jarinya silinder pejal. Tegak lurus sin 90 berarti 1, tidak usah kita tulis, sama dengan I momen inersia silinder pejal. Ingat besarnya adalah setengah mr kuadrat. M adalah masanya, R adalah jari-jarinya. Alfa karena yang ditanyanya adalah percepatan, berarti ini kita ubah jadi A per R. Ya, berikutnya kita sederhanakan. R kuadrat dibagi R, sisanya R1, kemudian ada R lagi di sebelah sini, kita bagi lagi. Sehingga kita sekarang memiliki F sama dengan setengah M dikalikan dengan A. Oke, anggaplah ini adalah persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi kembali persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, kita substitusi, langsung dimasukkan. Oke, untuk memudahkan kita, nanti kita tulis aja step berikutnya di sini ya, di bagian bawah. Jadi untuk mg sin tetanya berarti tinggal kita tulis ulang, mg sin teta, mg dikali sin teta dikurangi f. Nah, f nya ini langsung kita substitusi dari persamaan 2 ya, berarti di minus setengah ma itu sama dengan ma. Oke, yang kita cari adalah a, yang ada a nya kita buat dalam satu ruas, berarti mg sin teta itu sama dengan ma yang ditambah dengan setengah ma, sehingga kita dapat ma berarti 1 ya, 2/2 ditambah dengan setengah 1/2 sama-sama ma, berarti langsung boleh kita jumlahkan, berarti hasilnya adalah 3/2 ma. Di sini mg sin teta. Nah, di masing-masing ruas ini bentuknya kan perkalian ya, berarti m dan m ini boleh kita bagi, hasilnya 1, coret gitu ya, sehingga kita dapatkan a sama dengan 2/3 G kalikan dengan sin teta. Nah, demikian teman-teman. Kalau sudah paham alurnya, pasti teman-teman lebih mudah mengerjakannya. Semangat untuk mengerjakan soal-soal latihan lainnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.